Yang pertama saya siapin adalah daun bawang 3 batang. Nah ini agak kecil ya teman-teman daun bawangnya. Kalau teman-teman punya yang besar bisa gunain 2 batang aja. Lalu saya iris-iris kecil-kecil. Lanjut saya siapin ayam 1 ekor. Ini sudah saya cuci bersih. Serai 4 batang dan daun salam 5 lembar. Lanjut saya siapin wajan. Lalu saya masukkan bawang merah 15 siung, bawang putih 5 siung, kemiri 3 biji, kunyit bubuk 1 sendok makan. Setelah itu saya masukkan minyak sedikit aja karena ini untuk menumis. Nah setelah itu saya aduk-aduk sampai rata, sampai bumbu-bumbu ini matang ya teman-teman. Saya aduk-aduk terus, jangan sampai ada yang hangus. Setelah itu di pertengahan saya masukkan daun salam dan juga serainya, lalu saya lanjut aduk-aduk lagi. Dan setelah matang saya masukkan ayamnya. Nah ini ada air sedikit, itu dari ayamnya teman-teman, jadi belum saya tambahkan air. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai rata, sampai bumbu-bumbunya itu tercampur dengan ayamnya. Setelah tercampur saya masukkan kaldu jamur 1 sendok makan, gula setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh. Setelah itu kembali saya aduk-aduk lagi sampai rata ya teman-teman. Nah ini posisinya apinya masih kecil. Saya aduk rata lagi. Setelah rata saya tambahkan air 200 ml lebih kurang, sampai kira-kira ayamnya itu tergenang oleh airnya ini. Lalu kembali saya aduk-aduk sedikit agar ayamnya itu benar-benar terbenam ke airnya sehingga bumbunya lebih meresap ya teman-teman. Lanjut saya tutup lebih kurang 15 menit. Dan setelah 15 menit saya buka. Nah ini sudah mendidih. Lalu saya balik ayamnya, jadi yang enggak terkena tadi saya balik ke bagian bawah sehingga semuanya itu terkena oleh rebusan air ini ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk, saya ratakan kembali seperti ini. Ini baunya wangi banget teman-teman ketika dibuka tutupnya tadi ya, bener-bener pengen makan gitu jadinya. Nah ini sudah rata. Lalu saya tutup lagi sekitar lebih kurang 15 menit. Nah ini setelah 15 menit saya buka lagi, lalu mengering seperti ini airnya teman-teman. Dan saya masukkan daun bawang semuanya. Setelah itu kembali lagi saya aduk-aduk sedikit agar daun bawangnya itu merata, tapi nggak sampai bikin daun bawangnya itu layu ya teman-teman. Lanjut matikan kompor dan setelah itu didinginkan. Setelah dingin saya salin ke piring saji seperti ini ya teman-teman. Ketika menyalin ini aja itu wanginya benar-benar bikin lapar teman-teman. Nah ini dia kuahnya. Bagi saya itu kuah sedikit aja itu enak banget, karena ini kuahnya kental ya teman-teman, jadi udah sedikit aja itu udah enak banget. Nah inilah dia ayam woku khas Manado. Yang pertama banget saya siapin wajan untuk menumisnya. Lalu saya masukkan bawang merah yang sudah digiling, yaitu 20 siung lebih kurang. Nah jadi saya belinya itu langsung yang giling ya teman-teman, karena saya nggak ada blender, jadi lebih praktis saya beli yang giling. Nah ini kira-kira 2 sendok untuk bawang merahnya ya, kalau yang udah giling. Kalau yang belum digiling itu kira-kira 20 atau 15 siung gitu. Nah setelah itu saya tambahkan bawang putih 5 siung atau 7 siung juga boleh. Lalu kemiri 3 butir, ini juga sudah yang halus. Lalu jahe kira-kira 3 cm juga udah saya haluskan. Lalu saya masukkan minyak goreng secukupnya aja untuk menumis bumbu-bumbu ini. Nah ini ada sendoknya teman-teman, masih lengket, saya bersihkan dulu ya, supaya bahan-bahannya itu nggak ada yang kebuang. Ini saya udah nyalakan kompor dan udah mulai panas minyaknya. Lalu saya mulai mengaduk-ngaduk bumbu-bumbu yang ada di dalam wajan ini. Ini apinya saya setel ukuran sedang ya teman-teman. Nah lalu saya aduk-aduk sampai aromanya itu kecium bau wangi dan sedikit kecoklatan untuk bahan-bahannya. Lalu saya masukkan lengkuas 5 cm, daun jeruk 4 lembar, dan daun salam 2 lembar. Dan jangan lupa ya teman-teman, dicuci bersih dulu sebelum masuk. Lalu serai 2 batang yang udah saya geprek
Nah, setelah saya geprek, lalu saya jalin seperti ini. Nah, setelah saya jalin, barulah saya masukkan ke dalam wajannya. Nah, ini agar lebih menyerap aja nantinya. Lalu juga daun kunyit 2 lembar udah saya buang tulangnya yang di tengah itu, juga saya jalin seperti ini. Nah, ini fungsinya itu agar lebih menyerap aja bumbu-bumbunya nanti, dan juga untuk membuangnya ketika udah selesai lebih gampang gitu ya, karena dia dalam satu ikatan semuanya. Nah, setelah itu langsung lagi saya aduk-aduk kembali sampai semua daun-daunnya ini layu ya, seperti daun salam dan juga daun jeruk. Setelah itu saya masukkan ayam 1 ekor ditambah ceker. Jadi juga saya beli ceker ini terpisah, makanya cekernya itu banyak ya teman-teman. Sebenarnya itu yang inti di sini adalah cuman ayam 1 ekornya aja ya, itu ceker itu plusnya aja gitu, karena kebetulan itu request dari suami, karena suami suka banget ceker, jadi dilebihkan belinya tadi. Nah, ini saya aduk-aduk, lalu saya masukkan santan setengah kilo. Santannya itu saya saring teman-teman pakai penyaringan ini, karena kan kalau misalnya santan yang murni itu dia ada ampasnya gitu ya, jadi ampasnya bisa kesaring. Nah, ini saya lancarkan dia pakai sendoknya gitu, jadi ampasnya itu tinggal di saringan ini dan airnya ke bawah. Nah, ini dia. Lalu saya tambahkan kunyit bubuk 1 sendok makan. Kalau misalnya teman-teman juga punya kunyit yang segar juga boleh. Ini kunyit saya itu sedikit, ternyata nggak cukup 1 sendok teman-teman, kan udah habis. Nah, intinya adalah bumbu kambingnya ini. Ini bumbu kambingnya itu yang aromanya itu paling mantep banget, khas banget, otentik banget. Lalu karena banyak, jadi saya tambahkan lagi air sekitar 200 ml, dan saya tambahkan juga garam secukupnya agar aromanya, agar rasanya itu lebih nikmat gitu ya. Jadi untuk bumbu kambingnya tadi teman-teman, biasanya nggak semua toko ngejual. Nah, jadi dijualnya itu biasa kalau di tempat saya itu khusus toko kelontong orang Padang gitu ya. Jadi bumbu kambing itu selalu ada kalau di toko kelontong orang Padang. Nah, untuk bumbu kambingnya tadi itu tuh sesuai selera teman-teman. Kalau misalnya mau 1 atau 2 atau 3 juga boleh, karena itu untuk memberi rasa enak banget pokoknya ya. Itu tuh rasanya itu khas, nggak ada di makanan lainnya gitu. Jadi 1 bungkus bumbu kambing itu nggak semuanya habis teman-teman, jadi disisain ya, nggak masalah, karena sisanya itu nanti bisa dipakai untuk masakan yang lainnya, seperti mau bikin mie goreng, mau bikin bihun juga bisa. Nah, ini karena kurang, saya rasa saya tambahkan lagi sedikit bumbu kambingnya, karena inti dari menu saya kali ini adalah di bumbu kambingnya itu, jadi yaitu ayam, gulai, bumbu kambing seperti itu. Nah, ini saya aduk-aduk ya teman-teman sampai matang, jangan sampai ada santan-santannya yang menggumpal. Nah, ketika udah mulai matang udah bisa dites rasa ya. Sebelum mematikan kompor jangan lupa dites rasa dulu, apakah rasanya itu udah pas dengan selera. Kalau misalnya belum, tinggal tambahkan garam gitu ya, atau kaldu jamur sedikit. Nah, ini udah mulai mendidih, saya aduk-aduk sedikit-sedikit seperti ini ya teman-teman. Jadi aduknya tuh dari pinggir ke bawah gitu, nggak yang di tengah-tengah gitu, karena takutnya nanti bisa hancur kalau tengah-tengah gitu ayamnya ya. Jadi saya aduk-aduk dari pinggir ke bawah seperti itu. Nah, ini asap-asap yang mengantarkan, yang meniupkan bau-bau wangi banget ke seluruh ruangan nih teman-teman. Dan ini tinggal ditunggu matang aja. Yang pertama saya siapin ayam 1 ekor, ini sudah saya cuci bersih, lalu saya beri ladaku setengah bungkus. Nah, ini kebetulan tinggal sedikit, lalu saya habiskan aja semuanya. Setelah itu saya beri garam sejumput. Lanjut saya beri tepung maizena 3 sendok makan lebih kurang, atau 4 juga boleh teman-teman. Setelah itu saya aduk sampai benar-benar merata seperti ini, tidak ada lagi tepungnya yang bersisa atau menggumpal. Setelah itu saya diamkan lebih kurang 30 menit. Lanjut saya siapin bahan lainnya, yaitu bawang putih 5 siung. Ini pertama saya iris-iris dulu bawang putihnya, setelah itu saya cincang-cincang sampai cincang-cincangnya itu kecil seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya lanjut bawang bombay 1 buah. Ini juga saya iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini memanjang irisannya.
Setelah itu saya pisah-pisahkan supaya dia itu gampang nanti ketika saya ngaduk-ngaduknya nggak bersatu lagi gitu. Setelah itu saya siapin wajan yang berisi minyak panas untuk menggoreng semua ayam-ayamnya ini ya teman-teman. Nah, ini tahap pertama ya teman-teman. Setelah tahap pertama ini matang atas bawah, lalu saya angkat, saya pindahkan ke piring. Dan setelah itu saya saring. Oh ya teman-teman, goreng ayamnya ini bertahap ya, jadi nggak semuanya langsung masuk ke dalam satu kali penggorengan, karena dia banyak. Nah, ini penggorengan tahap kedua ya teman-teman. Setelah itu matang, ini juga akan saya angkat. Lalu ini penggorengan tahap ketiga teman-teman. Setelah atas bawahnya matang juga akan saya angkat. Nah, finally hasilnya seperti ini teman-teman. Ada satu piring penuh. Oke, saya sisihkan dulu. Lanjut saya siapin mentega 2 sendok makan. Ini saya lelehkan. Setelah meleleh saya masukkan yang saya iris tadi, yaitu bawang bombay dan juga bawang putih. Lalu saya aduk-aduk sedikit sampai aroma wanginya keluar. Setelah itu saya kasih kecap manis 2 sendok makan, sauri 1 sendok makan. Setelah itu saya aduk-aduk agar semua bahannya itu tercampur rata sehingga rasanya itu lebih nikmat ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan ayamnya yang sudah digoreng tadi semuanya dan saya baluri dengan kuahnya ini. Nah, saya kasih garam sejumput lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya rasanya masih kurang, silahkan tambahkan garam, atau teman-teman mau agak manis lagi, boleh tambahkan kecap lagi ya. Pokoknya ketika teman-teman membuat, jangan lupa koreksi rasanya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Bahan yang pertama yaitu cabai keriting lebih kurang 10 dan cabai lombok lebih kurang 5 buah. Nah, ini nanti hasilnya itu pedesnya itu sedikit aja, nggak sedang juga dan nggak pedes banget juga. Jadi karena ini menu keluarga dimakan oleh anak saya dari usia 2 tahun sampai orang dewasa, jadi pedesnya itu nggak terlalu pedes ya, agar semua keluarga bisa memakannya. Lalu saya giling halus cabenya dan hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman mau buang bijinya juga boleh, tapi di sini saya agar lebih cepat, jadi saya nggak perlu buang bijinya. Lanjut ini saya masukkan bawang merah diikuti dengan bawang putih. Jadi bawang merah itu banyak banget ya, 20 siung. Ini udah saya haluskan. Lalu itu bawang putih sekitar 7 siung. Nah, ini supaya rasanya itu medok banget teman-teman. Lalu ditambah dengan kemiri itu lebih kurang 6 butir kemiri yang sudah dihaluskan juga. Jadi ini bahan-bahan halus ini semuanya udah saya beli seperti ini ya teman-teman, karena saya nggak punya blender, jadi lebih simpel saya beli yang semuanya itu bumbu halus kecuali cabai yang ini ya. Lalu saya tambahkan juga jahe itu lebih kurang 3 cm, tapi saya udah beli yang halus juga, langsung saya sendokin aja. Lanjut saya tambahkan kunyit giling 1 sendok. Nah, ini supaya warnanya itu lebih bagus nantinya ya. Lalu saya tambahkan bumbunya supaya lebih otentik dan medok, yaitu bumbu kambing khas Padang sebanyak 1 sendok. Ini langsung saya tabur aja ke dalam tempatnya ini. Lanjut saya tambahkan lagi ketumbar bubuk desaku, ini 1 sendok juga, supaya rasanya lebih otentik lagi, dan saya tambahkan lagi merica bubuk supaya rasanya lebih maknyus lagi. Nah, ini 1 sendok makan juga. Lanjut saya siapin kentang 3 potong besar. Nah, 1 potongnya saya bagi menjadi 3, jadi totalnya ada 9 potong kentang. Ini untuk teman dari ayamnya nantinya, jadi variasinya itu ayam dan juga kentang. Jadi saya potong kentang ini bentuknya serong supaya lebih bagus aja dan cantik aja gitu. Nah, ini udah siap. Lanjut saya siapin daun salam 3 lembar. Ini supaya wangi. Dan juga daun jeruk 3 lembar dan serai 3 batang. Ini yang udah saya geprek lalu saya jalin seperti ini.
Nah, ini udah siap semuanya. Lanjut saya taruh kuali di kompor dan saya isi minyak sedikit aja untuk menumis bumbu-bumbu yang udah saya masukkan ke wadah tadi. Nah, ini dia bumbu-bumbunya teman-teman. Ini saya masukkan ketika udah panas minyaknya ya. Saya masukkan semuanya yang ada di piring ini, nggak ada bersisa lagi supaya nggak ada yang mubazir bahan-bahannya itu. Dan gak lupa juga yang ada di sendoknya saya ambil dengan spatula ini. Lanjut saya mau aduk-aduknya ini sampai keluar bau wangi ya teman-teman, sampai setengah matang dan keluar aroma wangi. Nah, ini saya aduk-aduk sampai merata. Dan jangan lupa masukkan serai, daun salam dan daun jeruknya juga, aduk-aduk bersama bumbu ini. Oke, ini daun salam, daun jeruk dan juga serainya udah layu, udah bisa dimatikan kompor. Lanjut, ini dia ayamnya yang sudah saya cuci bersih ditambah dengan ceker tadi saya beli juga sedikit di pasar. Lalu saya salin lah bumbu-bumbunya tadi yang udah ditumis ke dalam ayamnya. Nah, supaya nggak mubazir, saya kasih air sedikit untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang ada di kuali tadi. Lalu saya aduk-aduk lagi nih sampai merata. Ini kompornya udah saya hidupkan ya teman-teman. Kompornya dalam keadaan api sedang. Nah, ini sudah merata. Udah mulai mendidih air yang ada di bawahnya itu, air dari sisa ayam-ayamnya ya. Lanjut saya masukkan kaldu jamur secukupnya aja sesuai selera, menambah aromanya. Dan garam secukupnya juga, jangan sampai kebanyakan ya, antar asin. Dan jangan sampai sedikit juga antar amber. Lalu saya masukkan santan kelapa setengah kilo. Nah, ini saya pakai saringan agar ampas-ampas kelapanya itu nggak langsung masuk, jadi tersaring gitu ya. Nah, benar kan, ini ada ampas-ampasnya, saya buang. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu bahan-bahannya tadi ada tuh garam dan juga kaldu jamurnya masih di atas ayamnya. Saya aduk-aduk lagi, lalu saya masukkan kentang sekaligus ya teman-teman. Jadi karena kebanyakan ya isinya, jadi saya tambahkan air lebih kurang 250 ml lagi. Nah, ini sudah rata, nggak ada lagi tumpukan garam ataupun kaldu jamurnya di atas. Sekarang saya tutup, saya tunggu sampai empuk ayamnya ya, atau sampai matang. Nah, ini menjelang saya matikan kompor, saya mau tes rasa dulu sedikit supaya rasanya itu pas nantinya ya. Oke teman-teman, ini rasanya sudah pas dan ayamnya sudah empuk, artinya udah mateng. Sekarang saya matikan kompor dan tunggu dingin.